Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi semester 1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Bersama saya, Farah Amelia, dengan NIM 210125140. Dan saya, Siti Asmida, dengan NIM 21010253324. Dan dengan saya, Devi Permatasari, dengan NIM 21010251330. Kami semua dari kelompok 7 dari kelas 1F. Di sini kami akan menampilkan video wawancara mengenai pendidikan karakter siswa di sekolah dasar untuk memenuhi tugas akhir kami di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Mubarok Ahmad MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Permatasari dari kelas 1F Prodi PGSD dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini kami akan membahas tentang pendidikan karakter sekolah di sekolah dasar. Di sini saya sudah bersama dengan narasumber saya, yaitu dari salah satu guru yang berasal dari SDN Jati Bening 4 yang bernama Bapak Anifuddin MPD. Di sini saya sebelum memulai wawancara akan menjelaskan berkait dengan pendidikan karakter sekolah dasar. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pendidikan karakter di sekolah dasar, khususnya di sekolah dasar ini sangat penting untuk pertumbuhan siswa atau anak, yaitu untuk membentuk siswa menjadi suatu siswa yang berkarakter, yang bermoral baik, berakhlak mulia, dan perilaku yang baik sejak dini. Mengenai hal tersebut, kami mempunyai beberapa pertanyaan untuk Bapak narasumber kami mengenai pendidikan karakter yang ada di sekolah dasar. Baik Pak, di sini saya akan ingin bertanya kepada Bapak. Untuk pertanyaan pertama, apa saja nih Pak karakter utama dalam pendidikan sekolah siswa dasar? Iya, sebelum ke sana bahwa terima kasih pertanyaannya. Perlu diketahui bahwa pendidikan karakter itu kan suatu usaha ya, usaha yang memang secara sadar, terencana, terarah melalui lingkungan pembelajaran untuk tumbuh kembangnya seluruh potensi manusia yang memiliki watak berpikir baik, berakhlak, dan berkontribusi pada alam dan masyarakat. Artinya apa Bapak? Pendidikan karakter itu penting untuk generasi-generasi, terutama generasi muda, perlu ditanamkan sejak dini. Apa saja yang harus ada pada pendidikan karakter? Pertama, religius adalah pendidikan agama. Penting diterapkan bahwa perilaku-perilaku yang diharapkan dari pendidikan religius itu melaksanakan agama apapun yang dianut oleh siswa itu harus kita hargai, kita kita hormati bersama-sama. Kita tanamkan toleransi, tidak boleh menghina satu sama lain karena itu dilindungi oleh negara, bahkan dalam agama pun tidak ada pemaksaan dalam agama. Yang kedua adalah nasionalisme. Apa nasionalisme? Pentingnya jati diri atau ditanamkan sejak dini untuk para peserta didik agar mencintai bangsa dan negaranya melalui cinta tanah air, melalui cinta produk-produk dalam negeri. Itu kan penting, terutama untuk meningkatkan daya saing bagi bangsa kita. Terutama paling tidak adalah menghargai keberagaman budaya kita. Kita sering disuguhkan di media ada tawuran anak-anak sekolah. Dan itu kan mungkin salah satunya adalah aspek yang tidak mungkin nggak tersentuh oleh
anak-anak atau belum nyampe atau nggak tersampai atau lupa bahwa pentingnya kita menghargai keberagaman. Terlepas dari itu bahwa yang pertama tadi kan sampaikan ada religius, mungkin pelaksanaan agama yang dianut oleh mereka anak-anak itu belum terterapkan di dalam kehidupan mereka, sehingga tumbuhnya nasionalisme penting untuk meningkatkan kepedulian keberagaman suku, bangsa, dan agama. Yang ketiga adalah integritas. Apa integritas? Integritas itu adalah tanggung jawab, ya, konsisten tindakan yang dan perkataan yang berdasarkan kebenaran. Jadi tindakannya didasari pada kebenaran. Jadi kalau anak-anak, kalau misalkan di sekolah, dalam sekolah dasar, kalau misalkan terlambat, ya bilang aja terlambat kenapa alasannya, jangan sampai tidak terlambat karena dan sebagainya. Jadi karena mungkin macet, karena mungkin pengguna kesiangan, itu kan tindakan berdasarkan kebenaran. Kemudian mandiri. Yang keempat, daripada karakter itu harus mandiri, di mana pembelajaran sepanjang hayat itu penting. Jadi belajar bukan istilah hanya sekolah, hanya 6 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan seterusnya. Tapi pentingnya bahwa pembelajaran itu sepanjang hayat, mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita dari peserta didik yang bersangkutan. Jadi mandiri. Keempat, kembali ke mandiri. Mandiri itu maksudnya apa? Bahwa siswa itu diberi bahwa pendidikan itu penting, bahwa pendidikan itu dari kalau bahasa agama kedapatan baru mulai dari kandungan sampai ke yang lahat. Artinya bahwa pendidikan itu penting sekali bagi untuk mengejar cita-cita mereka, untuk menjawab bagi para peserta didik. Jadi merealisasikan atau mewujudkan mimpinya, misalkan menjadi dokter, menjadi pengusaha, menjadi presiden, dan seterusnya. Itu kan pentingnya kemandirian. Kemudian yang keempat, pentingnya gotong royong. Kelima. Jadi kelima adalah diharapkan peserta didik menunjukkan sikap menghargai sesama, dapat bekerjasama, tolong menolong, memiliki empati dan rasa solidaritas. Jadi kalau ada teman-teman yang bermasalah atau yang secara kebetulan membutuhkan bantuan, kita harus empati, tidak boleh itu urusan itu nggak boleh. Jadi kita harus, karena tolong menolong, gotong royong, bekerja sama, ya. Itu saja, mungkin ada 5 yang harus diketahui, bahwa ada 5 karakter yang harus ditanamkan ke anak-anak. Pertama, religius, nasionalis, integritas, mandiri, dan gotong royong. Itulah yang saya sampaikan dalam soal 1. Masih ada yang bertanyakan nggak? Tidak. Lanjut yang pertanyaan kedua. Menurut Bapak, bagaimana cara seorang guru itu untuk membentuk dalam pembentukan karakter siswa di sekolah dasar? Tadi kan ada 5 karakter yang harus ada itu, mulai dari religius, integritas, mandiri, terus apa tadi? Coba masih ingat nggak? Religius, nasionalis, integritas, mandiri, gotong royong. Nah, dari 5 itu bagaimana seorang pendidik, seorang guru memberikan supaya bisa menanamkan itu tertanam di siswa? Pertama adalah memberikan teladan, contoh. Pertama, religius, gurunya harus paling tidak melaksanakan agamanya dengan baik, waktunya sholat kalau yang muslim, kalau yang non muslim beribadah sesuai dengan agamanya masing. Jadi berikan teladan, ya, berikan teladan, contoh-contoh yang baik. Kemandirian juga sama. Kalau misalkan gurunya sering terlambat, ya pasti siswanya juga akan gak sejauh berbeda, bisa terlambat. Kemudian tugas-tugas, misalkan tugas yang diberikan oleh guru kepada anak harus dinilai karena penting. Kalau guru misalkan tugas-tugas saja tapi guru tidak memberikan nilai, memberikan memeriksa, itu juga akan repot. Yang kedua, selain memberikan contoh atau teladan yang baik, adalah memberikan penghargaan atau apresiasi. Contoh misalkan betul semua dinilai 100, atau berikan semacam penghargaan. Siapa nanti yang betul semua dari tugas-tugas itu akan berikan semacam hadiah atau pensil atau apa sesuai dengan kapasitas yang ada pada guru yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, selain memberikan yang pertama teladan, memberikan apresiasi atau memberikan contoh, yang ketiga adalah menyiapkan pesan moral dalam setiap pembelajaran. Jadi setiap pembelajaran itu yang disampaikan oleh guru harus memberikan moral, paling tidak 1 tanggung jawab. Ya, disiplin itu penting, pesan moral.
sayang pada orang tua, sayang sesama, saling menghargai satu sama lain, tidak boleh merasa paling hebat dan seterusnya. Karena itu penting, kalau merasa paling hebat sukunya atau dia merasa paling pintar, nanti dia tumbuhnya sifat egois, tidak ada muncul sifat sosialis yang nggak ada. Kalau dia tidak dibiasakan untuk saling menghargai satu sama lain. Nah, itu aja mungkin ada 3 yang harus ditamakan kepada anak untuk menumbuhkan 5 cara 5 tadi. Yang pertama itu teladan, berikan apresiasi, kemudian berikan pesan moral setiap pembelajaran. Itu aja mungkin. Selanjutnya, pada masa pandemi seperti ini kan kebanyakan sekolah melakukan pembelajaran secara daring atau disebut dengan online. Bagaimana cara seorang guru membentuk karakter siswanya secara online ini? Oh, iya, karena pandemi itu kan pandemi atau COVID-19 itu kan berdampak semua aspek, karena termasuk dalam bidang pendidikan. Ada 2 masalah sebenarnya yang melatar belakang. Mungkin pertama adalah ada beberapa hal yang diperhatikan. Pertama, kendalanya adalah satu, orang tua mungkin bagi maaf yang kesulitan fasilitas atau kemampuannya kurang, itu akan pasti ada masalah, terutama HP. Ya kalau dunia baca nggak masalah beli HP. Kalau yang maaf aja, tidak semua orang punya kapasitas yang sama. Itu akan berdaya. Yang kedua adalah kendalanya adalah anak-anak yang memang mungkin suka bohong, nggak ada tugas, padahal ternyata ada tugas. Kan itu online, apalagi orang tua yang memang dalam tanda kutip katek terhadap teknologi, pasti akan ribet, akan repot ya untuk mengetahui, untuk nomor pertanyaan 3, untuk menerapkan pendidikan karakter pada siswa, terutama pada masa pandemi. Pasti akan repot. Pertama kendalanya adalah satu alatnya, medianya itu kan sulit. Kalau orang tuanya punya nggak masalah, fasilitas ada. Kalau yang maaf aja, kalau punya pun satu, anaknya misalnya ada 3, nah ini belajarnya bareng, yang satu SMP, satu SMA, satu SD, waktunya sama. Makanya seorang guru di situ harus bijak. Boleh minta tugas, misalkan kalau SMP mungkin SMA ketat sesuai dengan Jawa, SMP ketat dulu. Kalau seorang guru yang bijak, maka harus memberikan toleransi waktu dalam memberikan tugasnya, harus mungkin bisa malam mengirimkan tugas. Apalagi yang orang tuanya kerja dua-duanya, HP-nya cuma dibawa ke orang tua. Nah, bagaimana menyikapinya? Maka seorang guru memberikan waktu mengasih tugasnya itu juga harus toleransi lah, waktunya tidak harus jam pelajaran, mungkin bisa habis setiap dia pulang kerja malam atau sore bisa dikumpulkan. Nah, dari ini maka kalau kita seorang guru memberikan keleluasan waktu yang banyak, maka orang tua juga akan baik menyikapi daripada proses pembelajaran daring itu atau PJJ. Tapi kalau guru artinya harus jam sekian, nah itu pasti penyampaian pendidikan karakter atau pelajaran itu tidak akan nyampe. Karena pentingnya bahwa di pandemi itu kan kebanyakan kan orang tua yang berperan, sementara guru itu kan nggak bisa berkunjung. Itu sangat di zaman pandemi yang sangat itu kan guru tidak dianjurkan untuk berkunjung ke rumah masing-masing. Nggak mungkin, apalagi muridnya yang 30, setiap hari guru 30 atau seminggu 3 itu kan nggak mungkin, karena memang keterbatasan kita tidak boleh mengadakan tatap muka. Nah, pentingnya bahwa untuk menanamkan yang 5 karakter tadi, pentingnya ya kita menggunakan ya tadi saluran daring itu, tapi dengan catatan bahwa orang tua lah yang akan berperan di situ. Guru hanya menyiapkan materi ini loh, materinya, tolong sampai anak orang tua nanti berperan. Karena di masa pandemi itu peran orang tua adalah sangat penting, karena pendidikan pertama kan dimulai dari keluarga. Kan kita lihat bahwa suksesnya proses pendidikan dimulai dari keluarga, baru sekolah, masyarakat. Nah, 3 item ini nggak bisa lepas begitu aja. Sekolah kalau nggak pandemi mungkin oke, tatap muka. Itu pun tidak jamannya dibatasi, tetap akan belajar di rumah. Apalagi di masa pandemi, pembelajaran pasti guru hanya menyajikan materi lewat daring, tetap materi, orang tua yang akan mencerna, kemudian orang tua yang akan mendampingi. Kalau orang tua yang sempat mendampingi, bagaimana kalau nggak sempat kerja dua-duanya? Nah, ini kan masalah. Makanya dalam menyikapinya seorang guru harus betul-betul bijak. Boleh saja mungkin tadi Bapak sampaikan dikembalikan setelah pembelajaran, mungkin dia pulang kerja atau mungkin malam. Yang penting batas jawaban itu atau batas pemberian
kembalian daripada tugas yang disampaikan kepada guru pada anak tidak harus batasan waktu terbatas. Artinya biar yang penting nyampe, walaupun mungkin nggak maksimal, tapi itu bisa dilakukan kok. Nah, lalu bagaimana menyikapi anak-anak yang memang maaf aja terkutip medianya terbatas, alat HP terbatas, ya dengan cara ya salah satunya mungkin. Tapi kan sulit juga waktu pandemi harus guru kunjung. Tapi kan nggak 1, 2, kalau bisa kalau guru punya fasilitas, kalau punya fasilitas bisa suruh datang ke sekolah, nanti menyalin sekolah dan sebagainya itu juga bisa. Yang penting bagaimana menyampaikan pesan-pesan karakter itu bisa nyampe ke anak-anak. Sekali lagi peran orang tua di masa pandemi sangat dominan, nomor 1 orang tua. Bagaimana caranya? Karena pendidikan pertama dimulai dari keluarga. Di masa pandemi ini adalah bahwa orang tua dituntut untuk bersumbangsi untuk memberikan yang terbaik bagi pendidikan anaknya. Selama ini kan kalau ada kesalahan bapak, guru yang disalahkan. Sekarang coba di masa pandemi orang pada ngeluh, pusing ngajar matematika, ngajaran ini dan sebagainya, belum. Itu keluhan yang kita lihat di media sosial. Jadi selama ini bahwa apalagi guru yang setiap hari menghadapi 40, kepalanya sama hitam, tapi di sini dasarnya tidak berbeda. Itu yang bisa, mungkin itu aja. Jadi sekali lagi di proses yang ini bahwa bagaimana di masa pandemi peran orang tua sangat penting dalam meningkatkan atau meneruskan pendidikan karakter di masing-masing siswa. Terima kasih. Masih ada? Ya, selanjutnya kami memiliki suatu video, Pak, yang berisi tentang masalah dalam pendidikan karakter siswa di sekolah dasar. Seorang pemuda bernama Ajat tega melempar bocah berusia 8 tahun saat bermain di area pesawahan Kampung Kebon Kopi, Desa Nambo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Meski sempat berteriak ketakutan, korban terus dilempar ke kolam berkali-kali hingga menggigil kedinginan. Tak cukup di situ, korban lalu dipaksa membonceng di ujung motor hingga nyaris jatuh. Usai dimediasi petugas keamanan, pemuda tersebut telah meminta maaf ke pihak keluarga. Kedua pihak pun berdamai dalam surat pernyataan tanpa berbuntut tuntutan hukum. Pelaku yang kemarin lempar itu kenal ya? Temen katanya. Teman di sana. Temen main bareng, cuman itu juga lucu-lucuan ya. Cuman pas ketahuan video itu ya masyarakat nilainya. Lagi sempat saya lempar, cuman posisinya itu cuma bercandaan. Udah nggak ada unsur untuk penganiayaan, nggak ada sebenarnya. Cuma ibaratnya guyonan doang. Pada intinya saya minta maaf sebesar-besarnya pada seluruh keluarga besar. Menurut psikolog anak Dianda Azani, penyelesaian secara kekeluargaan belum tentu menjadi solusi terbaik untuk menuntaskan perundungan yang terjadi. Penanganan secara tepat terhadap korban bullying menjadi hal penting agar anak bisa kembali beraktivitas secara normal. Menurut Dianda, trauma yang terjadi tidak hanya akan dirasakan korban, namun juga keluarga. Secara psikologis, korban perundungan terutama anak usia dini biasanya akan mengalami trauma yang ditunjukkan dengan perubahan perilaku yang cukup ekstrim, seperti menangis setiap hari, menutup diri, hingga enggan beraktivitas seperti biasa. Sementara trauma bagi keluarga adalah rasa bersalah karena merasa tidak mampu membela atau tidak mampu mendampingi korban. Badanku sakit, kenapa aku diperlakukan begitu gitu. Nah, ketika pertanyaan-pertanyaan ini tidak terjawab dengan tuntas, dengan jelas, dengan ia bisa mengeluarkan emosinya sambil muncul rasa nyaman yang baru dan seterusnya ya, belajar mempercaya orang dan lain-lain. Nah, ketika itu tidak tuntas, maka disitulah mulai terjadi ya proses yang bibit trauma tadi ya. Menurut Dianda, jika penanganan yang diberikan pasca kejadian tidak tepat, trauma yang dialami anak-anak bisa bertahan hingga bertahun-tahun. Tim Liputan CNN Indonesia. Setelah Bapak melihat videonya tadi, apa sih pendapat Bapak gitu mengenai masalah tersebut? Terus dan bagaimana caranya seorang guru dalam mencegah perilaku bully tersebut di sekolah dasar? Atas tayangan yang namanya perundukan Pak ya? Perundungan atau bahasa kitanya ya, kalau bahasa sekarang kenapa dia yang sering muncul di media? Ya banyak itulah perundungan. Itu kalau kita lihat videonya itu kan, itulah pentingnya pengawasan kembali kepada keluarga. Kan tadi saya sampaikan bahwa
pentingnya keluarga, karena pendidikan awal kan dari keluarga, harus mengawasi betul anak-anak bergaul dengan siapa. Kalau salah bergaul dengan orang-orang maaf aja seperti dalam tanda kutip di video itu, kan menurut saya itu dua-duanya juga orang tua mungkin lalai ya, kurang mengawasi terhadap anak-anak. Karena penting kalau anak-anak kan belajar kan, misalkan nggak ada pandemi, itu anak kan belajar di sekolah berapa jam, selebihnya di rumah. Nah, di rumah itulah tugas orang tua untuk mengawasi anak-anaknya agar betul-betul baik, bergaulnya dengan siapa, temannya siapa. Kalau anak itu kan bisa terpengaruh dari keluarga. Kalau keluarganya baik, anak akan masyarakatnya akan bergaul dengan siapa, teman-temannya. Kalau teman-temannya yang suka yang cowok suka rokok, pasti akan terpengaruh kalau nggak punya ini yang baik. Tapi kalau dia punya teman yang baik-baik, insya Allah anak-anak akan baik. Jadi pentingnya keluarga harus menjaga betul anak-anak supaya tidak terjadi seperti perbuatan tadi. Ya, kemudian anak-anak yang merasa lebih besar ya, saya rasa mungkin anaknya diberi shock terapi ya, jadi supaya tidak mengulangi, karena itu perbuatan sangat berbahaya, terutama untuk anak-anak akan merasa ketakutan yang luar biasa. Jadi itulah pentingnya orang tua sama siapa mainnya itu, nggak kenal perempuan, pokoknya harus diawasi betul mainnya dengan siapa, bercandanya siapa, karena kalau kita salah gaul itu anak-anak juga akan berbahaya. Seperti tadi kan, untuk apa-apa anak cuma ya pingsan kedinginan ya. Coba kalau sampai terjadi apa-apa, yang salah siapa? Pasti kaitannya dengan pidana nanti. Makanya pentingnya masyarakat juga terus berkontribusi ya, memperhatikan, oh ini anak masih kecil, tidak boleh mengadakan penyiksaan, ya semacam itu, tidak boleh mengadakan penyiksaan dan sebagainya. Kemudian menganggap dia seperti dijak, itu nggak boleh. Jadi perlu pendidikan masyarakat agar melindungi anak-anak, bahwa anak-anak adalah masa depan bangsa kita semua. Jadi tidak boleh, walaupun bukan anak kita, bukan ponakan kita, bukan saudara kita, tapi itu adalah calon pemimpin bangsa di masa yang datang. Jadi kita harus menghargai betul, walaupun kita yang lebih dewasa atau yang lebih tua daripada anak-anak, tidak boleh menganggap anak-anak seperti kita. Jadi anak masih kecil, masih trauma dan sebagainya. Kalau kita di sama dengan kita, itu berbahaya sekali. Mungkin akan ingat terus itu, ya. Iya, masih ada? Saya anggap ini semua pertanyaan udah cukup, dan terima kasih Bapak atas waktunya udah mensempatkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan berkaitan dengan pendidikan berkarakter di sekolah dasar. Mohon maaf jika ada kekurangan atau perkataan-perkataan atau saya ngomongnya kurang jelas. Mohon dimaafkan Pak. Sekali lagi makasih atas jawaban yang Bapak berikan. Enggak, itu kan belajar juga saya dulu juga begitu waktu masih sekolah, kuliah juga itulah proses pembelajaran penting untuk adik-adik supaya kedepannya bahwa kita untuk belajar bersama-sama, belajar itu tidak harus coba-coba, siapa datangnya juga bisa belajar sama teman, sama orang yang dianggap itu. Sebenarnya kita kan sama-sama, cuma waktunya beda. Saya udah duluan, anak-anak baru belakangan muncul. Jadi berharap mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk adik-adik. Mudah-mudahan adik-adik sukses, belajar yang benar. Mudah-mudahan ilmu apa yang dipelajari nanti ke depan bermanfaat untuk dirinya maupun masyarakat, terutama untuk masyarakat luas, bermanfaat agama, negara, dan bangsa. Terima kasih udah diwawancarain masuk TV. Makasih Pak. Sama-sama. Sukses anak-anak ya. Amin. Jadi kesimpulannya ada 5 karakter yang siswa miliki. Yang pertama religius, yang kedua nasionalisme, yang ketiga tanggung jawab, yang keempat mandiri, dan kelima gotong royong. Dan yang berperan dalam pendidikan karakter ini bukan hanya seorang guru, tetapi orang tua dan masyarakat pun ikut berperan penting dalam mendidik karakter seorang anak agar tidak terjadi perilaku yang menyimpang dalam karakternya, seperti yang sering kita temukan sekarang, seperti merokok, bullying, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian video dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.